Selamat datang di program Onti, obrolan santai intisari. Bersama aku Rachel akan menemani sobat-sobat Onti semua membahas tentang sejarah yang menarik, yang unik, dan tentunya jarang sobat-sobat ketahui. Siapa nih Sobat Onti yang pernah mendengar kasus Setiabudi 13? Salah satu kasus paling sadis dan paling misterius yang belum terungkap sampai saat ini. Kasus Setiabudi 13 merupakan kasus yang digadang-gadang menjadi kasus mutilasi pertama di Indonesia. Wow, kasus mutilasi pertama di Indonesia. Oke, korban kesadisan kasus ini, tubuhnya dibagi menjadi 13 bagian. Nah, bahkan sampai saat ini, secara misterius, kasus ini belum diungkap siapa pelakunya, bahkan siapa identitas korbannya. Bagaimana kronologinya? Yuk, langsung aja kita cek. Pada pagi hari, tanggal 23 November 1981, dua orang satpam dari PT Garuda Mataram Motor menemukan dua kardus di tepi trotoar kantor mereka. Kedua kotak tersebut mengundang perhatian mereka karena tercium bau anyir dari kejauhan. Kedua satpam ini pun melaporkan kepada polisi yang saat itu bertugas untuk mengatur jalan raya. Namun, karena saat itu polisi sedang sibuk mengatur lalu lintas, polisi ini pun mengabaikan laporan dari kedua satpam itu. Kedua kardus itu pun dibiarkan tergeletak hingga beberapa waktu di pinggir jalan tersebut. Sampai dua orang gelandangan membuka kardus itu dan betapa terkejutnya mereka bahwa di dalam kardus itu ditemukan beberapa bagian tubuh manusia. Pada kardus pertama ditemukan beberapa bagian tubuh manusia seperti tangan, kaki, dan kepala yang telah dikuliti. Sedangkan di kardus kedua ditemukan beberapa bagian dari daging manusia. Wow, daging manusia. Untuk apa? Untuk apa ya kira-kira pelakunya melakukan hal tersebut? Mungkin Sobat Onti ada yang tahu mengapa pelakunya sesadis itu membunuh korbannya. Karena kasus ini kan merupakan salah satu kasus mutilasi pertama ya di Indonesia. Dan berarti zaman itu belum ditemukan atau mungkin belum hype nih soal kasus-kasus mutilasi. Kalau menurut aku sih ya, pelakunya ini sendiri pasti berasal dari orang yang tahu atau mungkin seorang dokter bedah kali ya. Karena tahu tentang cara pemotongan tubuh-tubuh. Karena tahu cara untuk membagi tubuh-tubuh manusia menjadi beberapa bagian. Nah, kasus ini pun semakin viral dan tentunya mengundang perhatian publik. Para dokter forensik pada zaman itu pun semakin tertarik untuk mengusut kasus ini. Namun, ajaib dan misteriusnya, dari dokter forensik hingga kriminolog tidak dapat satupun mengungkap bagaimana kasus ini bisa terjadi, siapa pelakunya, bagaimana alasannya, dan bahkan identitas dari si korban yang tubuhnya sudah menjadi beberapa bagian itu. Menurut aku, mungkin dari pelakunya sendiri itu sudah punya basic untuk menghilangkan jejak. Kayak kalau zaman sekarang kan orang mudah banget ya ditemukan pembunuhnya, sudah ada sidik jari, sudah ada mungkin beberapa bukti-bukti forensik lainnya tuh mudah sekali ditemukan. Tapi nggak tahu kenapa misteriusnya kasus ini pun bahkan sampai sekarang sudah hampir 40 tahun lebih kasus ini belum bisa diungkapkan oleh siapapun. Teman-teman ada yang bisa membayangkan mungkin bagaimana kalau saat ini pelakunya masih hidup bahkan berkeliaran di sekitar kita. Nah, ratusan orang pun mengaku kehilangan keluarga dan kerabatnya. Namun, dari berbagai keterangan yang ada, tidak ditemukan tanda-tanda yang cocok bahkan sama dengan orang-orang yang hilang tersebut. Lalu siapakah dia? Oke, kayaknya udah cukup nih kita membahas kasus-kasus mutilasi ini. Aku pun merinding, takut kalau ternyata aku di jalan ketemu sama pelakunya. Siapa tahu kan, karena kan itu masih beberapa tahun yang lalu ya hitungannya. Berarti kan kemungkinan pelakunya masih ada di sekitar kita saat ini. Ya, berjaga-jagalah ya teman-teman, Sobat Onti semuanya. Oke, mungkin Sobat Onti semua ada yang punya request topik, tema, atau bahkan kasus-kasus yang
misterius juga, atau mungkin kasus-kasus yang sama dengan kasus Setiabudi 13 ini, bisa langsung request di bawah. Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel Intisari Online kita. Oke, gitu aja dari aku, Rachel. See you Sobat Onti!